Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melviani dengan NPM 2114151038, kelas Kehutanan A, Fakultas Pertanian Universitas Lampung tahun 2021. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint mengenai ekosistem hutan, di mana di sini saya akan mempresentasikan sebuah PowerPoint dari jurnal Georafflesia dengan judul Analisis Konservasi Ekosistem Hutan Mangrove Daerah Pesisir Kampung Nipah, Kecamatan Perbaungan, yang ditulis oleh Mulyanda Suryani Harefa, Bobby P, Amri S, dan Andreka. Adapun pembahasan pokok dalam PowerPoint ini, yang pertama pendahuluan, yang kedua metodologi, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat yaitu kesimpulan. Yang pertama itu adalah hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan suatu tipe hutan yang tumbuh di daerah pasang surut, terutama di pantai yang terlindung. Ia guna memuara sungai yang tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan saat surut yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam. Hutan mangrove berkembang dan dapat bertahan dalam dua kondisi yang berbeda, yakni saat kondisi pasang dengan jumlah air laut meningkat dan kondisi surut dengan kondisi air laut menurun. Mangrove merupakan ekosistem yang kompleks, terdiri atas flora dan fauna daerah pantai, hidup sekaligus di habitat daratan dan air laut antara batas air pasang dan air surut. Selanjutnya, ekosistem hutan mangrove ini berperan dalam melindungi garis pantai dari erosi, gelombang laut dan angin topan, serta berperan juga sebagai buffer atau perisai alam dan menstabilkan tanah dengan menangkap dan merangkap endapan material dari darat yang terbawa air sungai yang kemudian terbawa ke tengah laut oleh arus. Ekosistem mangrove ini selain melindungi pantai dari gelombang dan angin, merupakan tempat yang dipenuhi oleh pula berbagai jenis biodata lain seperti mamalia, amfibi, reptil, burung, kepiting, ikan, primata, dan serangga. Di mana data Humas Kementerian LHK tahun 2017, ekosistem mangrove Indonesia merupakan terluas di dunia dan keanekaragaman hayati tertinggi. Masyarakat Kampung Nipah menjadi hutan yang mangrove sebagai tempat mata pencaharian dengan memanfaatkan berbagai potensi yang terdapat di hutan mangrove, seperti menjadikan kawasan mangrove sebagai kawasan wisata di mana wisatawan yang berkunjung kurang memahami potensi yang dimiliki mangrove sebagai pelindung abrasi dari terjangan gelombang air laut. Untuk menjaga kelestarian hutan mangrove di daerah ini, maka dirasakan perlu untuk diketahui tentang kondisi struktur komunitas mangrove serta lingkungannya. Dengan mengetahui keadaan hutan mangrove di daerah ini, masyarakat lebih mudah untuk memahami potensi fauna hutan mangrove dengan tidak merusak habitat maupun ekosistem yang ada, sehingga hutan mangrove dapat dilestarikan keberadaannya. Adapun tujuan penelitian dari jurnal ini adalah untuk melihat kondisi ekosistem mangrove di kawasan Kampung Nipah dan menganalisis potensi ekosistem mangrove serta tindakan konservasi yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Nipah, Desa Sei Nagalawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Begedawai. Adapun yang kedua yaitu metodologi. Penelitian ini dilakukan di kawasan pesisir Kampung Nipah, Desa Sei Nagalawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Begadai, yang berlangsung pada Sabtu 7 November 2020. Dalam kegiatan penelitian menggunakan populasi meliputi seluruh kawasan ekosistem hutan mangrove dan seluruh masyarakat yang bertempat di sekitar kawasan hutan mangrove di Kampung Nipah, Desa Sei Nagalawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling untuk mengetahui kondisi, potensi, dan upaya konservasi ekosistem mangrove di daerah penelitian. Adapun teknik pengumpulan data ini yaitu dilakukan data memperoleh primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari menggunakan teknik wawancara dan observasi langsung ke lapangan untuk menentukan situasi permasalahan penelitian, dan data sekunder diperoleh dengan cara studi literatur yang berkaitan dengan kajian penelitian melalui literasi buku teks dan jurnal maupun internet. Adapun teknik analisis data dari jurnal ini yaitu menggunakan analisis deskriptif kualitatif menggunakan data kondisi, potensi, dan upaya konservasi ekosistem mangrove yang diperoleh dari hasil observasi di daerah penelitian. Analisis data pada penelitian ini didasarkan pada dua macam data. Yang pertama, data primer yang diperoleh dari observasi, dan data sekunder yang diperoleh dari lembaga dan instansi terkait.
Data hasil penelitian kemudian diinterpretasikan dan dianalisis secara deskriptif. Analisis deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran kondisi, potensi, dan upaya pelestarian atau konservasi ekosistem mangrove oleh masyarakat di Kampung Nipah, Desa Sei Nagalawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang, Bedagai. Selanjutnya, bab ketiga yaitu hasil penelitian dan pembahasan kondisi ekosistem mangrove. Ekosistem hutan mangrove di Kampung Nipah, Desa Sei Nagalawan memiliki luas kurang lebih 9 hektar. Kondisi lingkungan hidup mangrove terdiri dari kawasan lingkungan hidup pasir dan kawasan lingkungan hidup lumpur. Terjadi perbedaan kecepatan pertumbuhan tanaman mangrove antara lahan pasir dengan lahan berlumpur mempengaruhi besaran vegetasi mangrove tersebut. Struktur vegetasi mangrove di Kampung Nipah tersebut memiliki rata-rata kerapatan yang padat, yakni 1.230 hektar. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi mangrove di kampung tersebut memiliki jumlah yang cukup banyak dilihat dari tingkat kerapatan jumlah vegetasi mangrove dalam 1 hektar lahan. Kondisi hutan mangrove Kampung Nipah ini mengalami kerusakan terhadap pada 1996 akibat adanya alih fungsi lahan yang menjadi tambak yang merusak sekitar 300 meter. Hutan mangrove dirubah menjadi lahan tambak udang. Kawasan ekosistem mangrove Kampung Nipah terdapat 8 jenis mangrove sejati, yakni Avicenna alba, Avicenna marina, Avicennia officinalis, Rhizopora mucronata, Rhizopora apiculata, Rhizopora stylosa, Bruguiera cylindrica, dan Psilocarpus moluccensis. Upaya pelestarian oleh kelompok masyarakat ini penting untuk dipelajari, kemudian diadopsi dengan modifikasi yang sesuai untuk diterapkan pada lokasi mangrove lainnya melalui pengelolaan mangrove partisipatif dan integratif. Berikut gambar mangrove pada lahan pasir. Kemudian pengelolaan ekosistem mangrove dilakukan oleh masyarakat nelayan Kampung Nipah dengan berbasis koperasi untuk mempermudah proses pengelolaan. Kondisi ekosistem hutan mangrove Kampung Nipah saat ini dalam keadaan baik dengan keanekaragaman jenis mangrove dan proses pengelolaan baik oleh masyarakat. Populasi mangrove pada ekosistem tersebut perlu dipertahankan, terutama populasi yang hidup pada lahan pasir agar tidak mengalami penurunan jumlah vegetasi dan tidak rusak akibat daya abrasi air laut. Berikut gambar mangrove pada lahan lumpur. Kemudian, potensi ekosistem hutan mangrove ini yang pertama itu terdapat potensi fisik atau fungsi biologis dan ekologi. Ekosistem hutan mangrove memiliki berbagai manfaat bagi masyarakat maupun lingkungan. Potensi yang dimaksud adalah potensi fisik yang mencakup fungsi ekologi dan fungsi biologi, fungsi ekonomi dan potensi pariwisata yang mengembangkan ekosistem dan fungsi edukasi. Potensi fisik dengan fungsi ekologi yakni menetralisir dengan abrasi terutama pada lahan pantai berpasir yang sangat rentan dengan bahaya abrasi laut. Dan fungsi biologis sebagai tempat pemisahan dan tempat hidup biologi laut untuk dapat bertahan dari predator sebelum lepas ke dalam laut bebas. Selain itu, terdapat juga fungsi biologis sebagai kawasan budidaya tanaman mangrove melalui penanaman mangrove secara rutin oleh pengunjung yang datang. Kemudian potensi ekonomi. Jenis mangrove jeruju dapat menggunakan daun jeruju sebagai kerupuk dan sebagai teh obat atau mengobati diabetes dan sesak nafas. Dan yang kedua, jenis mangrove api-api menggunakan buah untuk dijadikan dodol atau makanan ringan. Mangrove jenis nipah menggunakan daun untuk atap rumah atau buah nipah diolah menjadi kolang-kaling. Jenis bakau tombak menggunakan daun untuk bahan obat luka. Jenis mangrove bakung-bakung menggunakan daun untuk mengobati luka bagian dalam, dan mangrove jenis waru menggunakan daun dan getah untuk mengobati jenis obat. Jenis mangrove kedara menggunakan obat untuk diolah menjadi sirup, dan jenis mangrove mengkudu menggunakan buah untuk diolah menjadi bahan obat. Khasiat tumbuhan mangrove sebagai pengobatan untuk mengobati penyakit diabetes, sesak nafas, hipertensi, luka dalam, luka pada kulit, bisul, dan menghilangkan bisa hewan.
Pemanfaatan potensi ekosistem hutan mangrove untuk membantu perekonomian masyarakat Kampung Nipah telah dilakukan oleh masyarakat, namun dalam proses pengelolaan masyarakat memiliki kendala dalam proses pengembangan produk karena hasil yang diproduksi tanpa menggunakan bahan pengawet sehingga hasil olahan tidak dapat bertahan lama. Jenis olahan yang mampu bertahan dalam jangka 2 minggu adalah hasil olahan keripik dari jenis mangrove jeruju. Adapun potensi pariwisata. Yang pertama, proses pengembangan hutan mangrove sebagai kawasan ekosistem membantu dalam proses konservasi karena pada umumnya masyarakat pelajar yang datang berkunjung baik dari kalangan pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi atau kemahasiswaan diberi kesempatan untuk melakukan penjelasan terkait hutan mangrove di kawasan tersebut. Dan juga para pengunjung nantinya akan melakukan proses penanaman bibit mangrove pada lahan yang telah disediakan. Sehingga potensi yang diperoleh selain edukasi tentang mangrove juga melakukan proses konservasi hutan mangrove. Yang kedua, daya tarik yang dimiliki oleh objek wisata mangrove Kampung Nipah ini adalah menikmati pemandangan alam, berkemah, dan yang tidak kalah penting adalah pihak pengelola objek wisata menyediakan paket studi mangrove dimulai dengan pengenalan mangrove, cara pembibitan, dan penanaman mangrove sebagai sampai dengan pengolahan bahan makanan yang diolah dari tumbuhan mangrove. Dan yang ketiga, wisata mangrove ini merupakan kawasan hutan yang memiliki tipe vegetasi hutan mangrove yang didominasi oleh beraneka ragam jenis pohon juga sebagai kawasan pelestarian alam untuk bertujuan kolektif tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami yang dimanfaatkan sebagai kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budaya, pariwisata dan rekreasi. Konservasi ekosistem mangrove ini yang pertama, konservasi hutan mangrove di Desa Nagalawan berupa rehabilitasi di mana penanaman kembali mangrove yang telah rusak. Yang kedua, kerusakan yang terjadi paling besar akibat alih fungsi lahan menjadi tampak pada tahun 1990-an dan beberapa tahun kemudian memiliki dampak yang sangat besar terhadap perekonomian masyarakat dan juga hutan bakau di mana terjadi kehilangan hutan bakau sehingga luas 300 meter. Status masyarakat pengelolaan hutan mangrove Kampung Nipah saat ini berorientasi pada perawatan dan pemeliharaan dan untuk penanaman lebih mengutamakan pada pengunjung yang datang guna memberikan pengalaman dan edukasi bagi para pengunjung terkait proses menjaga kelestarian daerah pesisir khususnya kawasan hutan mangrove yang sangat berperan penting bagi penghidupan masyarakat maupun bagi keseimbangan ekosistem. Masyarakat pesisir adalah komunitas terpenting yang telah menjadi bagian dari ekosistem mangrove. Untuk melakukan rehabilitasi mangrove dengan memposisikan masyarakat sebagai pelaku dan penerima keuntungan langsung dari penanaman mangrove sebagai aktor penting dari kegiatan. Kondisi masyarakat yang perlu diketahui terutama adalah struktur sosial dan bentuk pemanfaatan serta intensitas interaksi wilayah pesisir oleh masyarakat. Tingkat persepsi masyarakat terhadap mangrove akan membantu menjalankan rencana penanaman yang akan dilaksanakan jika persepsi masyarakat terhadap mangrove negatif atau tidak mendukung terhadap rencana kegiatan penanaman mangrove. Maka pertama sekali yang harus dilakukan adalah membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mangrove dan pentingnya manfaat penanaman mangrove bagi mereka. Adapun ekosistem hutan mangrove Kampung Nipah ini adalah jenis-jenis mangrove. Ini adalah gerbang masuk kawasan mangrove dan yang ketiga adalah gapura dalam kawasan mangrove. Adapun kesimpulan dalam jurnal ekosistem hutan mangrove ini, kondisi ekosistem mangrove di Desa Sainagalawan dalam keadaan yang baik, di mana kerusakan tidak terdapat pada ekosistem mangrove di Desa Sainagalawan, Kecamatan Perbaungan. Kawasan hutan mangrove yang dikelola terdiri dari kurang lebih 9 hektar dan dalam kondisi baik, namun hanya memiliki perbedaan kondisi tumbuh di mana dipengaruhi oleh kondisi lahan tumbuh dan terdapat pertumbuhan pada lahan gambut atau tanah basah dan terdapat pada lahan pasir yang sangat potensial terdampak erosi. Kemudian potensi kawasan hutan mangrove yang dapat dikembangkan masyarakat mengacu pada beberapa potensi yang berperan dalam mendukung lingkungan dan masyarakat yakni potensi fisik menyangkut aspek biologi dan ekologi yakni penanaman mangrove untuk mencegah abrasi sehingga tempat hidup dan tempat berlindung hewan laut sebagai hidup di laut bebas dan sebagai penetralisir jentik nyamuk malaria. Potensi ekonomi untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat untuk pengelolaan hasil mangrove menjadi usaha makanan seperti keripik dan manisan dari buah mangrove dan juga kerupuk dari jeruju mangrove.
serta potensi wisata yang membanggakan, ekowisata berbasis edukasi, sehingga setiap pengunjung dapat terlibat dalam proses penanaman mangrove dan memperoleh penjelasan terkait mangrove. Dan konservasi hutan mangrove dilakukan oleh masyarakat beserta pemerintah setempat dan juga melibatkan berbagai LSM dan masyarakat pelajar, kalangan mahasiswa dan dosen, di mana konservasi dilakukan dengan cara rehabilitasi, responsibility, dan responsivitas. Adapun sarannya yaitu yang pertama, kelestarian lingkungan sangatlah penting demi kelangsungan hidup manusia. Untuk itu penulis menyarankan agar kita selalu melakukan hal yang tidak merusak alam tetapi melestarikannya. Dan yang kedua itu adalah pemerintahan setempat untuk dapat membantu mempertahankan proses pelestarian kawasan hutan mangrove Kampung Nipah, Desa Senagalawan, Kecamatan Perbalungan dan memberi dukungan terhadap masyarakat pengelola. Dan yang saran yang ketiga yaitu pemerintah bekerja sama dengan masyarakat dan juga kalangan mahasiswa untuk meningkatkan inovasi hasil olahan hutan mangrove baik dalam proses pengelolaan maupun pemasaran sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi produksi dan membantu perekonomian masyarakat. Adapun daftar pusaka dari jurnal tersebut adalah Halefa MS Pangaribuan, BJT Amri S dan Andreka tahun 2020, analisis konservasi ekosistem hutan mangrove daerah pesisir Kampung Nipah Kecamatan Perbaungan, Jurnal Geografia, artikel ilmiah pendidikan geografi. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama berlangsungnya video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.